dipersembahkan oleh Baik, pemirsa sudah hadir di sini ada Prof. Hafid Abbas. Prof. Hafid ini adalah ahli pemohon ya. Apa argumentasi terkuat Anda soal kenapa kita harus kembali ke sistem pemilu tertutup, Prof? Ya, saya sebenarnya tersentuh pada situasi 25 tahun reformasi ya. Kita memilih jalan demokrasi itu tanpa didikte oleh bangsa manapun. Jadi pilihan yang tulus memilih jalan demokrasi. Dari era otoritarian yang panjang selama lebih 3 dekade, dan kita memilih jalan itu. Lalu saya merenung, ya. Saya melihat ada 192 negara di dunia, dan ada 117 yang memilih jalan demokrasi seperti kita. Dari 117 negara itu, ada 3 wajah yang terlihat di depan mata. Ada sejumlah negara gagal dengan memilih jalan demokrasi. Demokrasi yang terbuka, yang mirip dengan demokrasi liberal di barat gitu. Ada sejumlah negara yang semakin maju. Ya. Tapi ada juga yang stagnan. Jadi ada 3 polarisasi. Indonesia dalam posisi mana? Nah, saya mencoba melihat itu ya, dan mencoba melihat seperti apa wajah Indonesia jika di 3 polarisasi itu. Saya melihat coba misalnya Irak, Libya, Tunisia. Setelah memilih jalan demokrasi dan dipaksa Irak berdemokrasi, ternyata dia mundur 3 atau 4 dekade lebih buruk dibanding keadaan sebelum berdemokrasi. Tapi ada juga yang dengan demokrasi dia akhirnya bubar. Jadi hilang dari peta dunia Soviet, ya, Yugoslavia. Nah kalau kita lihat, ada juga sejumlah negara maju tanpa demokrasi. Kita lihat misalnya Chile, ya, sejahtera tanpa demokrasi. Kita lihat Taiwan, Singapura, ya, Cina juga demikian ya. Nah kalau Indonesia ini seperti apa? Nah setelah 4 kali kita pemilu sejak kita memilih jalan demokrasi secara terbuka, dampaknya terlihat kecenderungan-kecenderungan yang semakin berbahaya. Misalnya? Gitu. Kesenjangan sosial yang semakin ekstrim begitu. Apakah itu disebabkan oleh sistem pemilu terbuka? Relevansinya di mana tuh, Prof? Ada kos politik yang mahal. Oke. Ada kos politik yang mahal karena yang berlaku itu karena diterbuka kita didikte oleh hukum Darwin. Baik. Siapalah yang kuat, dialah yang menang. Oke. Yang Berarti poin utamanya adalah biaya politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi. Oke. Ini relevan nih, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita akan putarkan apa alasan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem pemilu tertutup saat ini. Kita putarkan. Dan kami tidak ingin tersandera oleh berbagai kapitalisasi kekuasaan politik di dalam pemilu proporsional terbuka yang memang sangat liberal, sangat kapitalistik, dan kemudian ujungnya hanya desain popularitas yang berbiaya mahal. Oke. Jadi Bang Habib, biaya politik yang tinggi sering sekali menjadi alasan utama bagi pihak yang menginginkan sistem pemilu tertutup. Bagaimana menurut Anda? Enggak juga. Ya, percaya nggak percaya, saya bisa sampai ke Senayan dengan finansial yang sangat sedikit gitu kan. Berapa sih Bang? Benar, sangat sedikit. Jadi orang kadang nggak percaya kalau gitu. Tapi memang faktanya kan artinya begini, berbagai kelebihan dan kekurangan itu kan perdebatannya baiknya memang di DPR. Makanya ada istilah open legal policy. Ya, kita jangan ambil sedikit untuk membuat justifikasi. Nah kalau di MK ya, itu partisipasi keterlibatan publiknya itu sangat terbatas. Kenapa? Orang banyak sekali barrier untuk sampai memberikan keterangan di MK. Walaupun ada mekanisme pihak terkait dan lain sebagainya. Yang jelas jauh sekali apabila kita bahas di DPR. Gitu kan. Makanya ada istilah tuh open legal policy. Mau baik yang mana, perbaiki lebih baik yang mana atau lebih buruk yang mana, atau memperbaikinya di sektor mana. Gitu kan ya. Tentu
ada plus dan minus gitu kan. Jadi ketika ini ya kan ya, yang hal-hal yang tadi sakral disebut open legal policy mulai diterobos di MK itu yang menjadi masalah gitu kan. Karena aspirasi tidak masyarakat yang demikian besar tidak paralel dengan fakta yang dengan keputusan yang dikeluarkan. Itu masalahnya di situ. Jadi oke lah, mungkin lebih mahal dalam konteks umum ya kan, walaupun banyak sekali pengecualian kayak orang-orang seperti saya. Karena kita berlatar belakang aktivis, kita lebih banyak bergerak turun ada ke modal masyarakat, sosialnya ya, dikenal dengan masyarakat, kita bisa mengalahkan orang-orang yang notabene incumbent, ya kan, kapitalnya jauh mungkin berpuluh kali lipat, gitu kan. Nah itu kan terbantahkan. Bagaimana tapi pengecualian ini bisa kita jadikan menjadi sebuah sistem, bahwa nggak hanya berbasiskan uang, tidak hanya berbasiskan kapital orang itu sampai ke DPR. Dan saya pikir justru sebaliknya, kalau dengan sistem proporsional tertutup, hampir nggak mungkin ya banyak sekali aktivis berlatar belakang ya kayak teman-teman kayak Fadil begini kan, yang masuk ke politik sebagai yatim piatu politik ya, bisa sampai ke DPR. Iya, kita yatim piatu politik. Tidak punya modal apa-apa politik. Bukan keluarga siapa dan lain sebagainya. Tidak punya orang dalam. Nggak punya orang dalam. Tapi karena diberikan kesempatan yang sama. Ya kan? Mohon maaf, sebagian besar teman-teman itu bisa masuk ke Senayan dengan nomor urut yang nggak jelas gitu kan. Itu tadi kelebihan dan kekurangan versi Bang Habibur Rahman. Kalau Bang Sui, argumentasi terkuat, kenapa ini harus tertutup? Ya. Sebagaimana apa yang telah kami sampaikan dan sampai sejauh ini, mengapa ini menjadi menarik perdebatannya ini adalah masalah konstitusi. Menurut pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara kita sendiri bahwa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah melalui partai politik. Hal ini yang berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah melalui jalur perseorangan di pasal 22E ayat 4-nya. Disitulah menjadi perdebatan yang sangat matang di Mahkamah Konstitusi. Apakah kita menggunakan konstitusi sebagai saluran utama untuk menguji ini, atau tadi seperti yang Pak Habib sampaikan, tapi di permohonan tahun 2224 tahun 2008, MK juga menggunakan argumentasi ini untuk menguji itu. Artinya ini bukan open legal policy karena MK pernah mengujinya di tahun 2008. Jadi menurut kami ini permasalah konstitusi yang menurut kami ini harus dipegang, apalagi bersama dengan hari ini hari lahir Pancasila. Pancasila ini kan bersejarah ini ya. Momen yang bersejarah di mana pidato Soekarno di PPUPKI menyampaikan bahwa negara kita dibangun secara gotong royong bersama-sama, bukan oleh personal, tapi bukan kan oleh Soekarno sendiri, tapi oleh seluruh elemen masyarakat yang begitu luas. Bagaimana menyatukan antara negara Indonesia, ada Jawa, ada Manado, ada Minahasa, ada Toraja, ada Bugis, ada Batak, ada Aceh. Jadi dari situlah Soekarno merumuskan di hari ini itu loh. Jadi disitulah dia juga mendirikan bahwa dia menyampaikan di pidatonya di BPUPKI di tahun 33 dia telah menyatakan pidato yang sama. Begitu pentingnya persatuan kita. Maka seharusnya memang ini adalah kewenangan partai politik ya. Iya. Gitu. Tapi dari 9 fraksi di DPR, 8-nya saja partai politik yang menjadi peserta pemilu itu maunya sistem pemilu terbuka. Jadi sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, sebetulnya kalau mau mengubah sistem pemilu itu buat siapa, Mas Hensat? Karena ini 8 lawan 1, rakyatnya juga mayoritas maunya terbuka. Iya, yang satu ini tadi kan Bang Sui bicara tentang sejarah. Sejarahnya kalau ada partai penguasa memang maunya tertutup tuh, atau minimal tidak keberatan dengan sistem tertutup. Waktu tahun 87 kan Golkar juga berkuasa tuh nggak apa-apa juga mau tertutup tuh. Sekarang PDI Perjuangan begitu. Tapi kalau ditanya ubah sistem pemilu buat siapa, jawabannya sih untuk partai politik, karena ada juga sejarahnya. Partai politik itu tidak bisa mengontrol kadernya yang menjadi wakil rakyat di DPR. Ada ceritanya, tidak bisa diganti. Karena si wakil rakyat ini merasa dia dipilih oleh rakyat, walaupun tiketnya dari partai politik. Jadi ini tentang kewenangan si partai politik saja. Jadi kalau partai politiknya dia tertutup, maka dengan mudah dia bisa PAW, ganti, gitu ya. Tapi lagi-lagi rakyat akhirnya tidak bisa langsung memilih siapa yang diinginkan, walaupun itu juga dimanfaatkan oleh partai politik ya, seolah-olah menjadi organisasi pengumpul suara. Karena bisa langsung, jadi dipilihlah si orang-orang yang bisa mengumpulkan suara ini. Orang-orang yang bukan dari partai politik, yang dari luar, istilahnya Bang Habib tuh
yatim piatu politik, tapi terkenal, selebritis. Bahkan Jadi ada yang vote-getters. terdaftar ada yang mendaftar di 2 partai kan? Karena apa? Karena kebutuhan pengumpul suara itu. Oke. Tapi apakah kemudian secara ideologis dia sama dengan partai politik yang dia ingin naungi atau wakili sebagai wakil rakyat? Nah itu kan belum tentu. Belum tentu. Nah, kita tahan sampai di situ. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Masih ada waktu pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh